Oke. Sekali lagi, ANSI dan Spark ini menentukan 3 level pada arsitektur basis data. Level internal, konseptual, dan eksternal. Nah, tujuan kenapa dibuat tujuan level abstraksi dalam database ini? Seluruh pengguna harus dapat mengakses data yang sama, teman-teman. Ya, pengguna ini nanti banyak ya teman-teman ya. Ada pengguna 1, pengguna 2 dan seterusnya, tapi dia harus mengakses data yang sama. Lalu tampilan pengguna user view tidak dapat diubah. Kalau saya sebagai programmer, maka user view saya akan berbeda dengan kalau saya sebagai operator atau sebagai user. Udah pasti tampilannya berubah dan itu tidak dapat diubah kecuali sama yang berwenang atau programmernya ya teman-teman ya. Lalu dikatakan pengguna tidak perlu mengetahui detail penyimpanan fisik database-nya. Ya, kalau kalian pakai aplikasi yang menggunakan database, sorry teman-teman, saya nggak aktif ya kamera saya. Oke. Nah, apakah kalian perlu tahu model fisik database-nya seperti apa aplikasi itu, atau bagaimana menyimpannya, apa record-nya apa saja, berapa file yang dibutuhkan? Perlu tahu nggak kalau user, teman-teman? Perlu tahu nggak? Enggak, Pak. Tidak ya, kita yang penting asal pakai database-nya bisa tersimpan, database-nya kita pakai, kita nggak perlu sebagai user view gitu. Maka kita hanya pengguna saja. Lalu dikatakan lagi DBA, database administrator, harus dapat mengubah struktur penyimpanan database tanpa mempengaruhi tampilan atau view-nya. Teman-teman, pada saat kalian melakukan memakai program aplikasi, maka bisa dipastikan kalian tidak akan pernah tahu apa yang terjadi yang dilakukan oleh database administratornya. Contohnya gini ya, pada saat si DBA ini, database administrator ini merubah struktur database-nya, maka kita nggak tahu ya. Pokoknya kita ya sudah, karena orang-orang di belakang layar ini yang merubah struktur database-nya, kita pengguna nggak akan tahu. Itu. Lalu struktur internal database harus tidak terpengaruh oleh perubahan aspek fisik pada penyimpanannya. Kita lihat nanti struktur internal itu yang mana, gitu ya. View dari struktur internal tuh apakah dia bisa sama dengan view eksternal? Kita lihat teman-teman. Nah, ini yang dikatakan tadi sama ANSI Spark itu teman-teman, 3 level arsitektur basis data. Ya. Ini ada mulai dari teman-teman ya, mulai dari internal level, ada konseptual ya, ada ini konseptual, ada internal level sama external level. Kira-kira teman-teman, external level itu pada siapa contohnya teman-teman? Kalau dilihat dari gambar ini, user ya, berarti user 1 yang ini sebentar, user 1 ini, user 2 ini, dia adalah pengguna-pengguna pemakai aplikasi ya teman-teman ya. Nah, ini user ke N. Masing-masing user 1, user 2 melihat tampilan yang berbeda-beda kalau dia membuka aplikasi atau menu yang berbeda. Maka si user 1, user 2, user N itu akan melihat sesuatu yang berbeda. Bisa jadi sama kalau menunya yang digunakan sama ya. Kalau saya misalnya menu edit data, maka user 1 menggunakan menu edit data, user 2 menggunakan edit data, maka dia akan melihat satu tampilan yang sama. Ya, seperti itu. Lalu turun yang disebut dengan conceptual level. Di sini adalah berhubungan dengan konsep. Ya, konsep bisa dilihat, kalau dalam hal ini tidak bisa semua orang bisa melihat konsep, teman-teman. Lalu ada internal level. Ya, di mana internal level ini adalah skema internalnya. Di sini adalah orang-orang yang ada di belakang layar, yang mengatur database, mengatur programnya, teman-teman. Dan ini disimpan dalam suatu yang namanya database ini. Ya.
Nah, ini yang maksud physical data organization. Fisiknya masuk ke sini, teman-teman. Fisiknya ada di situ. Gitu ya, 3 level itu ada internal, konsep, dan eksternal. Di mana eksternal itu adalah user, ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada yang mau bertanya langsung saja. Oke, kita akan lihat tadi 3 level arsitektur basis data. Kita lihat yang level internal. Level internal representasi atau gambaran secara fisik dari database pada komputer. Ya, kalau kita lihat tadi teman-teman, di sini ini nggak bisa dilihat skemanya oleh user. Kenapa? Karena memang dia secara fisik dari database pada komputer, representasi gambarannya saja, gitu ya. Lalu menerangkan bagaimana data yang ada disimpan dalam database. Oke, di sini data ini semua ada di sini. Ya, banyak sekali database di sini, data-data. Lalu berkaitan dengan struktur dan penyimpanan basis data yang menerangkan tempat penyimpanan data pada internal view. Ya, kalau kalian sebagai user, teman-teman, bisa tahu nggak si data itu tersimpan di mana, teman-teman? Kalau kalian misalnya bisa nggak? Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Tapi bagaimana kalau kalian menggunakan aplikasi database-nya, misalnya buka suatu site, lalu kalian melakukan penyimpanan, tahu nggak? Biasanya penyimpanan hasil download kalian ada di mana? Kalian tahu? Tahu. Tahu. Pak. Posisinya Tahu, pasti ada Pak. di download ya. Nah, tapi kalau program pemrograman yang diatur oleh programmer dan database administrator, makanya kita tidak tahu, teman-teman, gitu ya, kecuali database itu tersimpan di dalam internal komputer. Kita bisa saja cari DBA-nya, MDB ya, MDB-nya, atau cari DBF-nya, database file-nya. Bisa tahu ada di mana penyimpanan kalau itu memang masuk ke dalam internal hard disk kita. Tapi kalau ke server kita tidak akan pernah tahu. Itu ya. Itu tentang level internal. Sisi pandang interval teman-teman ya, seperti yang tadi dikatakan, merupakan level terendah dalam representasi dari keseluruhan database. Ya, level internal. Yang paling bawah tadi, kenapa? Karena ini orang-orang yang bekerja untuk itu. Berbagai tipe internal record yang didefinisikan oleh skema internalnya. Tipe internal recordnya apa saja, recordnya akan terisi apa saja, gitu ya. Menjelaskan mengenai alokasi ruang penyimpanan data atau menggunakan indeks. Lalu deskripsi record untuk penyimpanan. Deskripsi record itu apa? Misalnya record nama. Deskripsinya seperti apa? Itu adalah field name-nya misalnya nama. Ya, description-nya nama mahasiswa. Lalu size-nya berapa dan seterusnya. Berisi itu deskripsi record. Lalu yang ke berikutnya, segi dari sisi pandang internetnya, pemampatan data dan teknik encryption. Teknik encryption adalah teknik penyandian data, ya. Oke ya, seperti itu. Ini sisi pandang dari internal. Tidak bisa dilihat orang yang eksternal, teman-teman. Gitu ya. Kita lihat yang level konseptual. Disebut juga level logis atau level logika komunitas. Artinya tadi di sini ya, secara konsep di sini ini adalah yang mengatur skema-skema konsep daripada aplikasi itu atau database itu, teman-teman. Ya, secara konsep si user satu ini pada saat dia melihat tampilan satu, melakukan sesuatu ke sini, secara konsep dia akan melihat ini apa perlu disimpan database-nya, gitu ya. Maka kalau ini, maka dia bisa langsung ke sini. Nah, apakah di internal skemanya ada proses penyimpanan data atau update data, maka dia dari situ langsung ke sini lagi. Itu ya. Itu yang berdasarkan konsep, teman-teman. Lalu merupakan perwujudan dari seluruh isi informasi basis data. Di situ merupakan perwujudan dari seluruh isi informasi. Data ditampilkan dalam bentuk skema konseptual. Tidak semua orang bisa baca itu, teman-teman. Skema konseptual menampilkan pandangan data yang menjelaskan simpanan data dalam database atau relasi datanya.
Teman-teman pernah lihat seperti ini? Pernah nggak? Ini kira-kira apa ya teman-teman? Ini apa kira-kira ya? Ada yang bisa menjabarkan ini kira-kira apa nih? Siapa yang bisa baca data ini? Isi file sama tipe datanya bukan Pak? Tipe file atau tipe field? Tipe file. Field. Oke, Ya. yang dimaksud dengan field mana di sini? Yang nama filenya nama jalan kota Pak. Oke, Kota. ya, berarti ini adalah field teman-teman ya. Field. Nah, sekarang lihat apakah ini disebut dengan field? Enggak juga, teman-teman. Ini record, ya. Record ini berarti dia mengisi mungkin tabel pelanggan. Ya, tabel pelanggan itu berupa record, di mana tabel pelanggan itu terdiri dari 3 field. Gitu kan? Tapi apakah orang user bisa melihat ini? Enggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa? Ini di dalamnya teman-teman. Cara konsep dia seperti ini. Menyatakan bahwa pelanggan itu adalah record. Di dalam pelanggan itu ada field nama, jalan, kota, dan lalu diikuti dengan tipe datanya. Nama tipe datanya string, jalan tipe datanya string, dan kota tipe datanya string. Karena dia berhubungan dengan karakter. Gitu ya. Itu secara konsep. Sisi pandang konseptual merupakan representasi informasi keseluruhan dari database. Ya, dimana semua pandangan masing-masing user digabungkan. Kalau kalian lihat tadi kan ada user 1, user 2, user 3. Ini menjadi sebuah konseptualnya di sini gitu. Ada user 1, user 2, user ke n tadi. Dikatakan apa? Menggabungkan semua pandangan 1, 2, 3 user ini ke dalam satu konsep. Gitu ya. Perwujudannya abstrak bila dibandingkan dengan bagaimana data sesungguhnya tersimpan secara fisik. Karena kita nggak bisa tahu tipe data string seperti apa, abstraknya seperti apa string itu, bentuknya nggak bisa kita lihat. Sisi pandang konseptual berisi berbagai tipe dari conceptual record yang didefinisikan oleh conceptual schema ditulis dalam data definition language (DDL). Conceptual schema tadi yang mana? Ya seperti ini teman-teman. Ya, ini polanya seperti ini. User tidak mau tahu ini, ya. Yang memahami ini dan yang care sama ini adalah internal, gitu ya. Oke, sekarang kita yang berikutnya eksternal, level eksternal. Ada yang mau bertanya? Kalau ada langsung aja teman-teman, ya. Kalau nggak ada saya lanjut dulu. Level eksternal berarti yang paling atas ya di sisi luar ya. Level pemakai individual. Pemakai bisa berupa pembuat program aplikasi. Ya iya dong ya. Siapapun bisa di situ. Atau end user. Oke. Pada level ini data ditampilkan sesuai dengan kebutuhan individu. Kebutuhan individu. Saya sebagai user saya nggak mau tahu struktur recordnya seperti apa, struktur database-nya, struktur tabelnya, relasinya saya nggak pengen tahu. Saya pengen tahu, oh datanya ada kelas ini ada 10 orang. Saya hanya pengen tahu itu, gitu ya. Tidak lagi yang lain-lainnya. Yang gampang dibaca secara sederhana, teman-teman. Ya. Lalu kita lihat lagi sisi pandang eksternal. Masing-masing pandangan user yang berisi berbagai tipe external record. Artinya, pada saat saya membuka satu data, teman-teman, maka saya sedang membuka satu external record. Ya. Satu external record di mana saya ya melihat data yang ada di dalam tapi berdasarkan apa yang saya mau. Gitu. Level eksternal berkaitan erat dengan pemakai, udah pasti ya. Dari setiap pemakai hanya memerlukan bagian dari data yang dalam database. Apa kalian sebagai user apa membuka semua data kalau kalian nggak penting pengen dilihat semua gitu? Nyapain ya teman-teman ya. Liar lihatnya juga gitu. Itu apa yang sesuai dengan kebutuhan. Pada saat saya mau lihat
database orang yang sudah divaksin booster, ya saya lihat hanya itu. Saya nggak perlu lihat lagi berapa orang sih jumlahnya, berapa orang yang terpapar COVID, nggak perlu. Saya lihat saja data, oh yang berapa yang sudah di booster berapa orang, dari berapa, cukup. Saya hanya pengen tahu itu, ya sudah, saya itu saja gitu. Oke, cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas yang diperlukan saja. Ya, ini level eksternal, teman-teman. Oke, pemetaan. Ya, kenapa harus dipetakan, teman-teman? Untuk melihat keterhubungan. Ya, untuk melihat keterhubungan antara skema eksternal, konseptual, dan skema internal, ya. Skema internal dan skema konseptual, atau hubungan antara skema konseptual dengan skema internal, teman-teman. Karena kan konseptual ini di tengah-tengah ya, teman-teman ya, sebagai penghubung antara eksternal sama internal. Jadi seperti itu pemetaannya. Pemetaan itu pemetaan konseptual internal, pemetaan eksternal konseptual. Seperti ini. Hubungannya seperti apa gitu. Pemetaan konseptual atau internal, oke. Ya, tadi sebenarnya udah seperti dia. Ini sebenarnya bagaimana membuat antara internal dengan konsep, atau ini konseptual dengan internal. Bagaimana hubungan itu, atau bagaimana relasi yang terjadi. Mendefinisikan kesesuaian antara pandangan konseptual dan basis data tersimpan, gitu ya. Mendefinisikan bagaimana record dan field diwujudkan pada level internal. Ini dalam bahasa seperti ini, teman-teman, kita akan sulit mendapatkan sesuatu kayaknya yang harus direka-reka atau kita bayangkan, ya, karena ini tidak bisa terlihat sama kita, teman-teman. Sehingga dikatakan pemetaan konseptual internal, ketika struktur basis data fisik berubah, maka skema konseptual juga berubah. Ya. Ini ada di mana, teman-teman? Kira-kira ada di mana nih? Eksternal, internal, atau di konseptual? Struktur basis data ini. Di mana? Struktur basis data ada di mana? Eksternal, konsep, atau di internal? Internal kayaknya, Pak. Internal, Pak. Bukan kayaknya, memang betul internal ya. Karena kan Iya, Pak. struktur database kan adanya di internal. Eksternal tidak pernah bisa melihat itu dan tidak bisa merubah strukturnya. Itu ya. Udah betul tadi ya, di internal. Kalau di internal berubah, teman-teman, maka skema konseptual juga akan berubah. Ya, maka konseptual ini yang tadi dikatakan bahwa ada prosedur yang harus dijalankan, ya berarti betul dong, harus berubah juga. Kenapa? Misalnya asalnya struktur basis datanya 5 field, sekarang 7 field. Ya nggak mungkin sama skemanya, teman-teman. Ya, gitu. Merupakan kunci kemandirian data fisik. Oke. Eksternal konseptual, ya. Ini mendefinisikan kesesuaian antara pandangan eksternal dan pandangan konseptual. Oke, sama nih. Dengan kemandirian data logis memungkinkan beberapa pemakai saling berbagi pandangan eksternal. Oke ya, ini bisa saja pada saat kita buka aplikasi yang berbentuk jaringan, sama-sama menggunakan aplikasi yang sama dan berbasis network gitu. Oke. Kalau kita lihat, teman-teman, ya, perbedaan antara 3 level ANSI Spark ini, teman-teman. Contoh gini, tadi sebenarnya sudah ya ini, tapi kita akan coba secara data gitu ya. Di view 1 dia akan melihat ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5 record di sini. Ya, ini 5 record ya. Nah, sedangkan di external view 2 dia menggunakan aplikasi ini hanya menggunakan sampai 3 berbeda. Sudah pasti setiap external view akan berbeda. Di mana external view 2 gitu ya, dia akan melihat pada konseptual yang sama ke sini.
Oke, ke sini ya. Nah, gitu. External view juga sama. Dia melihat yang 5 record, ini melihat yang 3 record, tapi mengambil database yang sama. Maka dia akan melihat pada satu konseptual level yang sama. Ya, kecuali kalau dia membuka dengan database yang berbeda, teman-teman. Maka juga konseptual levelnya akan tidak hanya satu ini. Ya. Lalu di dalam internal level, di level internal, nah si database ini, yes, ini berisi tentang jenis-jenis record yang terjadi. Bisa recordnya, bisa karakternya, bisa descriptionnya, dan lain sebagainya, teman-teman. Ini pandangan dari 3 level of ANSI Spark ini, teman-teman ya. Kalau tadi kan sudah juga bahwa oke, view 1, view 2, view 3 masuk ke sini. Tetapi ini adalah lebih gamblang lagi dengan contoh misalnya tabelnya gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Data independen, teman-teman. Independen itu berarti dia apa? Berdiri sendiri ya. Menunjukkan kekebalan skema eksternal terhadap perubahan skema konseptual. Perubahan skema konseptual itu apa sih? Contohnya, penambahan atau penghapusan entity. Kan basis data ya. Ada yang tahu nggak kira-kira entity itu apa? Oke, kita skip. Nanti ada ya, teman-teman ya. Oke, kita skip dulu. Penambahan atau penghapusan entity tidak memerlukan perubahan skema eksternal atau penulisan ulang program aplikasi. Kenapa? Dia berdiri sendiri. Jadi kita lihat, teman-teman, yang ini ya, yang termasuk dengan entity itu seperti apa ya. Oke. Data independen adalah ya tadi adalah sini, teman-teman. Oh, ini yang logicalnya, data independen logical. Lalu ini data independen physicalnya, fisik. Menunjukkan kekebalan skema konseptual terhadap perubahan skema internal, sama. Contoh ini, perubahan skema internal, contohnya apa nih? Yang secara fisik ya, menggunakan organisasi file yang berbeda, perubahan struktur peralatan penyimpanan, ya, organisasi file yang berbeda. Seperti apa organisasi filenya? Oke, apakah yang pakai flat atau yang relasi, gitu ya. Ini sudah kita bahas yang flat atau relational relation file ya, teman-teman ya, yang satu dan yang terkait dengan ini. Lalu perubahan struktur atau peralatan penyimpanan, saya menyimpannya kemana nih, gitu ya. Apakah bisa ke kasar-kasarnya gitu lah, bisa kesimpan ke flash disk nggak, gitu ya, atau ke external hard disk, atau ke mainframe, ke hard disk apa ya, server gitu ya, itu di situ. Oke. Tadi dikatakan ada data manipulation language, teman-teman, DML ya. DML ini, data manipulation language ini, atau yang dikenal DML, itu ada yang biasa sering terjadi dalam database, teman-teman, ini. Ya. Ada insert, ya, ada insert, lalu ada modify atau update, ada pemanggilan, call gitu ya, atau delete. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu ada lagi yang di luar itu. Ya, ini biasanya selalu terjadi pada saat maintenance data ya, teman-teman ya, atau perubahan data. Ada penyisipan, modifikasi, pemanggilan, penghapusan. Udah sering gitu ya, mau menyimpan data atau menghapus data gitu kan, itu sudah pasti. Lalu ada yang disebut dengan prosedur DML dan non prosedur. Selain dari yang 4 ini ya, operasi DML, kita lihat yang prosedural. Prosedural ini umumnya programmer yang buat, teman-teman, untuk memberi instruksi ke sistem mengenai data yang dibutuhkan untuk cara pemanggilannya. Artinya, user harus menjelaskan operasi pengaksesan data. Oke, prosedurnya yang mana? Ya ini nih.
ya. Ngerti bahasa ini nggak teman-teman? Kira-kira bisa membaca ini nggak? Ini pernah tahu ini kira-kira bahasa apa nih teman? Pernah tahu Pak, cuman lupa Pak. Java. 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 Java Pak. Blok try catch tuh. Blok apa? Try catch Pak. Oke. Ya. Nah ini kan adalah suatu Java ini kan apa? Connection create ya. Ini berarti membuat sebuah koneksi kan. Ini ada record set dan seterusnya. Akan di result set, record set, store, execute, query, select from mahasiswa. Ya, dia mencari dari atau memilih dari tabel mahasiswa. Nah inilah sebenarnya teman-teman yang umumnya programmer yang tahu. Ya kan? Kalau pemakai boro-boro pengen tahu, ya user mah nggak mau tahu malah kan gitu kan. Yang tahu adalah programmer. Nah, siapa programmer ya kita ya teman-teman ya. Ini bagaimana si DML tentang prosedural. Jadi dia secara prosedur seperti ini. Prosedurnya seperti apa, dituliskan dalam bentuk apakah dalam bentuk query atau dalam bentuk function gitu ya, dan seterusnya. Itu yang prosedural. Yang non prosedural seperti apa? Nah kalau ini kenal ini nggak? Bahasa apa ini? Biasanya kalian kenal? SQL. SQL. SQL Pak. Nah berarti yang non prosedural teman-teman dia tidak lagi butuh yang namanya ini. Yang programmer lebih fasih di sini. Contohnya apa? Dia hanya melihat square-nya saja, misalnya select ya. From, tabelnya tabel apa? Tabel mahasiswa. Maka dibuatlah non prosedural. Ini diisi apa gitu ya. Ini from-nya dari mana gitu ya. Gitu. Hanya mengisi seperti ini teman-teman. Jadi tidak prosedural. Ya, kalau prosedural udah jelas listing program teman-teman. Tapi apakah nanti ini bisa digabungkan dengan prosedural? Ya bisa, gitu ya. Tinggal dimasukkan ke dalam contohnya yang ini. Nah, ini. Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk yang namanya fourth generation language, teman-teman. 4GL. Ada yang tahu 4GL itu apa? Generasi bahasa keempat. Ada yang tahu contohnya apa? Kayaknya udah saya singgung ya, 4GL ya. Ada 3GL, ada 2GL, 1GL. Ini yang termasuk 4. Generasi keempat, bahasa generasi keempat. Bahasa generasi keempat nih teman-teman ya. Ini yang disebut dengan high level teman-teman. Ya. Jelek pisan tulisan saya ternyata ya. Nah. High level. High level itu apa? Dalam bahasa pemrograman tahu? Lebih gampang mana? Mempelajari high level atau low level, teman-teman? High level. Nah, High level Pak. high level itu adalah bahasa tingkat tinggi, dimana karena lebih mudah. Kenapa? Karena sintaksnya, aturannya ditulis dalam bahasa Inggris, betul ya? Coba. Dan lebih mudah Iya, dimengerti Pak. oleh kita yang manusia. Kalau yang bahasa tingkat rendah itu kan berarti apa? Bahasa mesin ya, bahasa mesin. Nah, turbo C gitu ya, plus nah gitu. Itu yang sulit dimengerti. Kenapa? Karena bahasanya bukan bahasa manusia yang bisa dimengerti dalam bahasa Inggris, tidak. Jadi 4GL ini adalah dia menggunakan ini. Siapa yang nggak ngerti kalau mengartikan query language gini, form generator, report generator? 4GL ini nanti yang akhirnya mengenerate teman-teman tentang pembuatan formnya ya. Kalau saya ingin membuat misalnya diakses, membuat form, gampang banget gitu. Tinggal saya ambil template atau apa, selesai. Membuat report, selesai, gampang gitu ya. Query language bisa menggunakan SQL. Atau diakses bisa, ya bisa juga. Tapi tidak sebagus yang di SQL gitu ya. Ini yang disebut dengan 4GL. Ini yang bisa dimasukkan ke dalam high level ini teman-teman.
ya, application generator itu. Kalau yang mau bertanya langsung aja teman-teman. Kita masuk ke model data. Model data adalah kumpulan konsep-konsep yang terintegrasi untuk menggambarkan data, relationship antar data, dan batasan-batasan boundary data dalam organisasi. Ya, ada bagian struktural, manipulasi, dan aturan-aturan integritas. Kegunaannya apa? Representasikan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Kita lihat model datanya seperti apa supaya mudah dipahami ya. Kalau kita hanya berbicara tentang tulisan-tulisan itu akan sulit, tapi dengan gambar bagaimana lebih gampang. Kegunaan model data dikatakan untuk menetapkan konsistensi dalam memandang, mengorganisir, dan mengintegrasikan dan memperlakukan database-nya. Ini data mau diapain ya, diorganisir atau mau apa yang harus diperlakukan database ini, apakah harus melakukan maintenance data dan seterusnya, akan terlihat dari sebuah model data ini. 3 kelompok model data teman-teman ya, tadi ini adalah pengertiannya. Sebenarnya kalau ini kita bingungnya apa sih gitu ya, tetapi pada saat kita ini kalian pasti sudah pernah melihat ini ya, sudah pernah membaca-baca ini atau mendengar atau mungkin mempelajari. 3 kelompok model data itu ada yang disebut dengan object based logical model ya. Jadi yang berbasis objek, lalu berbasis record ya, lalu physical model. Lalu kalau kita lihat dari kelompok model ini ada 3 kan, ada 1 2 3. Kita lihat satu-satu ya teman-teman ya. Entity relationship model itu kita lihat seperti ini. Object based logical model, kita akan belajar tentang entity relationship model. Ini sudah tahu ya, IR ya? Tahu? Entity relationship. Iya, oke ya ini ya. Nah, tabel IR ada, model IR ada. IR model didasarkan atas persepsi terhadap dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek disebut entity. Teman-teman ya. Nah gitu, ada entity atau entitas dan hubungan atau relasi. Kita lihat di gambar sini. Antar objek, relasi antar objek disebut dengan relationship. Entitas adalah objek di dunia yang bersifat unik. Ya. Setiap entitas mempunyai atribut yang membedakannya dengan entity yang lainnya atau entitas yang lainnya. Tadi yang saya bilang skip dulu ya teman-teman ya, atribut ya. Ada entitas, ada atribut. Nah ini teman-teman, entitas tuh ini ya, entitas tuh ini atributnya nih. Contohnya apa? Entitasnya misalnya mahasiswa ya, entitasnya mahasiswa. Ini mahasiswa misalnya, MHS ini misalnya ya, entitasnya MHS. Atributnya apa kira-kira yang cocok dengan MHS ini teman-teman? NPM Pak. Oke, Nama. NPM apa lagi? Nama. Iya. Nah, sudah tahu Nama, ya? jurusan. Oh banyak ya di sini teman-teman ya. Iya Pak. Nah ini yang disebut dengan atribut tadi teman-teman. Oh, atributnya anak-anaknya gitu ya Pak? Apa? Anak-anaknya. Ya bisa dibilang seperti itu gitu ya. Tapi adalah kalau ini record teman-teman ya, kalau ini record mahasiswa, atribut itu bisa dikatakan atau diilustrasikan dari sebuah field. Paham teman-teman? Maaf. Ya, misalnya entitasnya mahasiswa namanya Dika, maka Dika itu punya atribut apa? Nama, NPM, jurusan dan seterusnya. Itu teman-teman ya. Atribut itu adalah keterangan yang menempel pada sebuah entitas teman-teman. Gitu ya. Keterangan yang menempel pada sebuah entitas. Unik dia. Gitu ya. Lalu yang disebut dengan relationship ini, kalau teman-teman, mana ini dia?
Sebentar teman-teman, kita rehat sejenak ya, kita tunggu dulu Janisa ini. Yang mau minum dulu teman-teman. Ngopi dulu Pak. Ya, saya juga mau cari kopi tapi nggak ada kopi, habis ya. Saya cari ke tetangga dulu sebentar. Oke, good. Nah, pakai baju perokok ada ya? Oke teman-teman ya, tadi saya cari kopi ke tetangga, nggak ada teman-teman, habisnya ya, di tetangga juga kopi ya. Jadi saya tadi sudah minum kopi, ngedownload aja dari Google tadi ya, lumayan lah, dapat 2 gelas. Lumayan gratis lagi. Oke teman-teman ya, sekali lagi entitas adalah keterangan yang apa tadi? Yang menempel pada sebuah entitas. Ini relationship-nya, itu ya. Ini ada entitas lagi, tadi ini contohnya cuma 2 atributnya, ini ada 4. Bisa lebih 4 ya bisa, 20 ya bisa. Ya. Akan terlihat di sini teman-teman ya. Nah, ini object based logical models. Jadi objek berbasis objek yang ini disebut dengan ERD ya, ERD model. Nah, di sini akan terlihat bahwa si entitas 1 ya dengan entitas 2, misalnya di sini entitasnya adalah jurusan atau nilai, maka si mahasiswa akan mempunyai hubungan ke jurusan atau ke nilai. Ada N, di sini ada N, ada 1. Ada yang tahu kira-kira apa nih teman-teman? Arti N? Many ya. Ada M, ada N gitu ya. Ada relasi yang 1 ke 1, 1 ke 1 gitu ya. Ada 1 ke N seperti ini ya. Ini 1 ke N gini. Ini berarti relasinya adalah 1 ke banyak. Nanti lebih lanjut kita pelajari. Lalu entitas kedua ini mempunyai relasi yang ke entitas ketiga. Begitu seterusnya teman-teman. Ini yang disebut dengan model berbasis objek yang disebut dengan ERD. ERD model ya. Diagram ER terdiri dari kotak persegi panjang. Nanti kita akan coba ya. Kotak panjang ini menggambarkan himpunan entity. Lalu elips menggambarkan atribut entity. Ini elipsnya ya. Nah, ini elip ini. Ini atribut-atribut entity-nya. Lalu diamond menggambarkan hubungan antara objek entity. Gitu ya. Pak, boleh nggak diamondnya diganti dengan gambar donat? Boleh nggak? Ya, ini kita kasih gambar donat nih. Bisa nggak di sini? Nggak bisa teman-teman. Sudah aturannya ya, gambarnya seperti itu. Model-modelnya apa? Simbol-simbol ERD seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Oke, garis yang menghubungkan antar objek atau yang disebut dengan relasinya juga teman-teman. Ini berarti ada relasi ya ke sini.
Itu diagram IR. Lalu ada object based logical model yang disebut dengan semantik. Semantik itu sebenarnya hampir sama teman-teman dengan ERD, dengan IR, entity relationship, di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata atau semantik. Contohnya ini, ya, ini harusnya elip ya teman-teman, harusnya gini ya, nah, gini ya. Tabungan, nih Amir adalah, kalau kita baca ya, Amir adalah mempunyai hubungan dia adalah customer. Kalau dia customer, teman-teman, berarti dengan hubungan ke tabungan dia berarti mempunyai tabungan. Walaupun saldonya 0 gitu ya. Atau 5 rupiah, tapi dia punya tabungan seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan semantik. Semantiknya mana ini? Gitu ya. Tetapi semantik ini juga tetap dipakai teman-teman pada saat kalian membuat IRD. Hubungannya dituliskan dengan apa gitu ya, relasinya. Oke, itu tentang yang semantik, berhubungan dengan kata-kata. Object based logical model yang ketiga itu fungsional data model ya. Fungsional ini fokus utama model fungsional adalah untuk mendapatkan logika program. Tidak saya buat gambar di sini teman. Ya, karena secara fungsi tidak bisa terlihat ya logika program, ya tinggal programnya saja yang seperti apa codingnya gitu. Lalu ada lagi object based logical model, object oriented model teman-teman, yang berbasis atau berorientasi terhadap objek. Model berorientasi objek berbasiskan kumpulan objek ya. Setiap objek berisi apa? Nilai yang disimpan dalam variabel instan, ada metodenya, objek-objek yang memiliki tipe nilai dan metode, atau berisi mengirimkan sebuah pesan. Objek oriented database seperti ini ya. Objek satunya mahasiswa. Tidak seperti IR teman-teman ya. Nah, seperti ini. Objek orientasinya apa? Objek satu itu mahasiswa. Berarti nanti bisa hubungannya dengan nanti tentang konseptual teman-teman, dimana digambarkan objek mahasiswa itu seperti apa tampilannya. Lalu objek lagi instansi gitu ya. Nah, lalu di sini terlihat nanti teman-teman, oh objeknya ini ada berapa? 3 objek. Si programmer akan tahu nanti, oh ada objek mahasiswa. Objek mahasiswa nanti apa tuh jadinya gitu ya. Oke teman-teman ya, ini yang disebut dengan objek orientasi model. Kalau kalian nanti belajar bahasa pemrograman objek berbasis objek, maka kalian akan tahu, oh ya objek orientasi seperti gini. Mahasiswa ya, di use case diagram itu gambarnya mungkin jadi gambar orang seperti itu ya teman-teman ya. Use case diagram ya. Lalu yang disebut dengan record based logical model, itu ada model relasional model. Model relasional menggunakan kumpulan tabel-tabel untuk mempresentasikan data. Pertanyaan saya teman-teman, kalau udah seperti gini, ini tabelnya tabel flat atau tabel relasi teman-teman? Nih 1, 2, 3. Ini flat file atau relasional tabel? relasi Pak. Ya. Oh, ini ke enter jadi ada poin 2. Mempresentasikan data dan relasi antar data-data tersebut. Setiap tabel terdiri kolom-kolom dan setiap kolom mempunyai nama yang unik. Sorry teman-teman, jadi ke enter ya. Harusnya bukan poin ini. Oke, kita lihat di sini. Katanya adalah kumpulan tabel-tabel. Oke, ada tabel 1, tabel 2 dan tabel 3. Kumpulan ya, pasti lebih dari 1. Di tabel 1 itu berisi tentang tabel yang berisi activity code, activity name. Ya, ini biasanya sebagai tabel referensi, teman-teman. Di mana tabel referensi ini akan mengikat saya katakan ke sini. Ya. Nah, pada saat dia pecah key 24, kalau kuncinya sama dengan 24, maka dia akan mengambil yang ini.
Ya, relasi mana? Oh, berarti si activate code ini pada saat dimasukkan 24, maka dia akan mengambil yang ini, overlay-nya ini. Dan akan menjadi misalnya membentuk satu tabel baru. Di dalamnya dari activate code ini ya, dipecah lagi tabelnya, ada tentang misalnya rute daripada aktivitas ini. Kode 24 ada dua proses. Proses yang pertama 24 pada tanggal ini. Lalu proses activate yang kedua adalah yang ini dengan tanggal segini, rutenya ini. Gitu ya. Berarti nanti bisa dikatakan adalah activate code ini menjadi sebuah primary key. Nah ya, primary key ya. Nilai kunci. Nilai kunci adalah nilai field yang unik, teman-teman, yang tidak mungkin sama. Contohnya NIK, NPM gitu ya. Nggak mungkin ada satu kode yang sama. Itu yang unik yang dijadikan sebagai primary key atau kunci utama. Jadi kalau pada saat saya panggil 24 ya, maka dia berarti yang berhubungan dengan overlay di sini. Lalu misalnya lagi di sini disambungkan lagi. Kalau activate code ini diambil datanya ini, jadi saling nyambung gitu ya. Ini yang disebut dengan model relasi. Jadi ada relasi antar tabel, teman-teman. Itulah bahasa sederhananya. Yang dimaksud dengan record based logical model yang kedua adalah model jaringan, network model, teman-teman. Ya. Gambarannya ini. Jaringannya kan kelihatan ya, dari garis-garis ini jaringannya, teman-teman. Ini ke sini gitu ya. Lalu ini sini. Wah, itu jaringan-jaringannya. Nah, ini yang disebut dengan model jaringan, teman-teman. Ya, dia membentuk network atau jaringan. Oke, yang berikutnya dari record based logical adalah model hierarchical model gitu ya. Ini hampir sama seperti tree, teman-teman. Tree pada konsep graph ya. Nanti kalian akan belajar konsep graph itu seperti apa. Oke. Kalau di sini, teman-teman, kalau hierarki dengan yang tadi itu berbeda ya. Kenapa? Di sini ada tingkatannya, teman-teman. Di sini contohnya ada universitas, ada fakultas, nanti fakultas misalnya nanti turun ke prodi gitu ya, ini langsung ke mahasiswa. Ada dosen, ada mata kuliah. Maka yang paling atas ini, yang ini, dia dianggap sebagai apa? Root, ya, akarnya nih. Berarti hierarki yang paling tinggi ini, lalu masuk lagi ke sini. Dia jadi modelnya model tingkatan, teman-teman. Ya, ada root, parent, ada child gitu ya. Terus ke bawah seperti itu. Seperti model pohon ya pada teori graph. Nanti kalian belajar teori graph ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Sudah habis, teman-teman, ternyata saya terlalu semangat. Udah 30 ya.